Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu tak henti-hentinya Allah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini di akhir bulan Desember, di akhir tahun 2021 ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bersama-sama mengkaji kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, dan malam ini kita masih melanjutkan tentang dosa besar yang ke-19, yaitu tentang minum khamr. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin Allahumma amin. Zikru anna man syaribal khamra la yakunu mu'minan hina yashrabuha. Tentang orang yang minum khamr, ketika dia minum berarti dia bukan orang mukmin. Pada saat walaupun dia seorang mukmin, sholatnya tidak pernah ditinggalkan, ya puasa juga misalnya tiap hari baca Quran, tapi dia minum khamr, maka ketika dia minum khamr dia bukan orang mukmin. Hadis tentang ini banyak sekali, antara lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nah, dalam hadis ini bukan hanya peminum khamr saja, tapi ada 3 orang yang ketika melakukan dosa ini dia bukan orang mukmin. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Jadi orang yang mencuri, ya pada waktu dia mencuri itu kalau tiba-tiba mati berarti ya matinya mati apa? Tidak mukmin, ya, tidak beriman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan seorang yang berzina ketika dia berzina maka dia bukan orang mukmin. Yang ketiga, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan seorang yang minum khamr ketika dia minum khamr bukanlah dia orang beriman. Wa taubatu ma'rudatun ba'du. Dan setelah itu dia masih ada kesempatan untuk bertaubat. Jadi harus bertaubat kalau mencuri, berzina atau minum khamr. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa bil hadisi man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhu al-iman kama yakhla'ul insanu al-qamisa min ra'sih. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, siapa yang berzina atau minum khamr maka Allah mencabut iman darinya, seperti seseorang yang melepas bajunya lewat kepalanya.
Orang Arab dulu kan pakainya jubah ini ya, melepasnya lewat atas. Wa fihi man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, siapa yang minum khamr di sore hari, maka paginya dia menjadi orang musyrik malah ini ya. Dan siapa yang meminumnya di pagi hari, sorenya dia musyrik. Wa fihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna raihatal jannati la tujadu min masirati 500 amin wa la yajidu rihaha 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala 'abidu wasanin. Sesungguhnya aroma surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Berapa juta kilometer? Ya, jadi aroma bau surga, bau wanginya surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Tetapi ada 4 orang, ya 4 jenis orang dan kelompok orang yang tidak bisa mencium wanginya surga. Yang pertama, akun, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan gara-gara HP ini banyak anak yang durhaka. Ya, anaknya menjadi seperti bos terhadap orang tuanya. Yang kedua, mannan, orang yang pernah memberi kemudian diungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga, mudminu khamrin, pecandu minuman keras, pecandu khamr, sudah tidak bisa meninggalkan lagi. Wala abidu wasanin, yang keempat, penyembah berhala. Nah, 4 orang ini tidak bisa mencium aroma surga. Mencium aromanya aja nggak bisa, apalagi masuk ke dalamnya. Warwal Imam Ahmad min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'u rahmin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang kecanduan minuman keras, pecandu minuman keras. Wala mu'minun bisihrin, dan tidak masuk surga orang yang beriman, yang percaya dengan sihir. Percaya aja tidak boleh, nggak masuk surga, apalagi pelakunya, ya pelaku sihir. Wala qati'ur rahimin, yang ketiga orang yang memutus tali persaudaraan. Di 3 orang tidak masuk surga apabila sampai meninggal dia atau mereka tidak bertaubat. Wa man mata wa yashrabul khamra saqahu Allahu min nahril ghautah, dan barang siapa yang meninggal dunia dia sedang minum khamr, ya lagi nenggak gini, ya, malaikat Israel mencabut nyawanya, ya maka Allah akan memberi minum orang tersebut dari kali ghautah. Ghautah itu ma'un yajri min furujil mumisat, yaitu air yang keluar, yang mengalir, keluarnya dari kemaluan para pelacur. Ya, namanya sekarang macam-macam biar dapat saru, ya. Apa PSK kan nggak pakai saru, biar dengan pelacur kan saru pelacur, ya. Padahal sama saja, ya. Kalau di daerah Wetan, Rembang ke sana ciblek, ya.
yu'dzi ahlan nari rihu furujihinna. Ya, para pelacur, para PSK itu nanti di dalam neraka bau verjinya, bau kemaluannya mengganggu, ya, sangat mengganggu dan menyakitkan ahli neraka yang lainnya. Baunya saja, apalagi sampai minum cairan yang keluar dari kemaluan mereka. Nah, itu minuman orang yang yang mati sedang minum minuman keras. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'atsani rahmatan wa hudan lil alamin. Ba'atsani li'amhaqal ma'azifa al-mazamira wa amral jahiliyah. Wa aqsama Rabbi ta'ala bi'izzatihi la yashrabu 'abdun min 'abidi jur'atan min al-khamri illa saqaituhu mislaha min hamimi jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutusku sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh alam. Allah mengutusku untuk melenyapkan alat-alat musik, ya, al-mazamir termasuk seruling dan urusan jahiliyah, urusan kaum jahiliyah. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, la yashrabu 'abdun min 'abidi jur'atan minal khamri, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku, ini semuanya Allah, seorang hamba dari hamba-hambaku yang minum khamr hanya seteguk saja, satu teguk khamr, maka dia akan aku beri minum sebanyak seteguk itu, ya, sebanyak yang diminum dari khamr, tapi minumannya min hamimi jahannam, dari air panas neraka jahanam. Air panasnya neraka jahanam itu tidak hanya ratusan derajat Celcius, ribuan berjutaan derajat Celcius, ya. Jadi kalau kesiram air neraka jahanam, dagingnya udah rontok. Wala yatu'ahi 'abdun min 'abidi min makhafati illa saqaituhu iyyaha fi hadhairil qudsi ma'a khairil nudama. Dan tidaklah seorang hamba dari hambaku yang meninggalkan khamr, dia pernah minum khamr tapi kemudian dia berhenti, bertaubat, meninggalkan khamr, min makhafati, karena takut kepadaku, kecuali aku akan memberi minum kepadanya, iyyaha, akan memberi minum khamr nanti di akhirat, ya, di tempat suci bersama sebaik-baik orang yang menyesal. Jadi orang-orang yang menyesal, yang baik-baik, menyesali kesalahan-kesalahannya, menyesali susah-susahnya, nah, di sana nanti akan diberi minum khamr. Jadi khamr itu nanti minuman orang surga, di surga, kaum mukmin di surga. Tapi khamrnya di sana tidak seperti khamr di dunia, tidak memabukkan. Dzikru man lu'ina fil khamri, tentang orang-orang yang dilaknat dalam masalah khamr. Rawa Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lu'inatil khamru bi'ainiha wa syaribuha wa saqiha wa ba'i'uha wa mubta'uha wa 'asiruha wa mu'tasiruha wa hamiluha wal mahmulatu ilaiha wa aqilu samaniha. Yang dilaknat, ya, berkaitan dengan khamr ini ternyata banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamr itu sendiri dilaknat, khamrnya sendiri dilaknat. Yang kedua, syaribuha, orang yang meminumnya. Yang ketiga, saqiha, orang yang memberi minum. Dia enggak minum tapi memberi minum.
dia membelikan, ini ada orang lagi lagi jagong-jagong bantingi londo ya, dibelikan sak botol, dia nggak ikut minum, sama saja dilaknat juga. Yang keempat, wabai'uha, penjualnya juga dilaknat. Yang keempat, mubta'uha, orang yang membeli. Misalnya dimintain tolong atau disuruh bos, tolong belikan minuman, hanya membelikan saja, dia nggak ikut minum, nggak bayari, juga dilaknat. Wa asiruha, dan orang yang memeras atau kalau sekarang pakai blender atau itu ya, atau semacamnya ya, kalau banyak tahu pakai mesin misalnya. Wa mu'tasirha, orang yang pesan minta dibuatkan khamr. Yang keenam, yang dilaknat semuanya ini. Yang keenam, orang yang membawa, pengantar. Wal mahmulatu ilaihi, dan orang yang dibawakan diantar ke tempatnya. Yang kedelapan, wa akilu thamaniha, orang yang makan hasil penjualan khamr. 8 orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khamr. Warwal Imam Ahmad min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad innallaha la'ana al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa syaribaha wa akila thamaniha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa saqiyaha wa mustaqiyaha. Ini hampir sama dengan tadi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril telah datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamr dan orang yang memerasnya, orang yang minta diperas, yang pesan untuk diperaskannya, penjualnya, pembelinya, peminumnya, pemakan hasil penjualannya, pembawanya, yang dibawakan kepadanya, kemudian wasaqiyah, orang yang memberi minum khamr, wa mustaqiyah, dan orang yang minta diberi minum. 10 atau 11 ini ya, 11 orang yang dilaknat dalam hadis ini. Zikrun nahyi an i'adati syarabatil khamri idza maradu wa kadzalika la yusallamu alaihim. Larangan menjenguk peminum khamr kalau mereka sakit, dan begitu juga larangan memberi salam kepada mereka. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala la ta'udu syurrabal khamri idza maradu. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, janganlah kalian menjenguk peminum khamr kalau mereka sedang sakit. Menjenguk aja tidak boleh ya. Ini termasuk hukuman ya, hukuman bagi orang yang minum khamr supaya mereka meninggalkannya. Wah, tunggu-tunggu dora gelem tilek, ada apa ini, kenapa? Akhirnya dia introspeksi, kalau memang dapat hidayah kan itu, mungkin karena saya minum khamr ini. Nah, akhirnya dia bertobat dan meninggalkannya. Qala al-Bukhari wa qala Ibnu Amr la tusallimu ala syarbatil khamri. Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, janganlah kalian memberi salam kepada para peminum khamr.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tujalisu syurabal khamri wa la ta'udu mardahum wa la tashhadu janaizahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang minum khamr. Jangan menjenguk orang yang sakit dari mereka. Dan jangan menyaksikan jenazahnya. Jangan melayat kalau ada orang minum khamr yang meninggal. Wa inna syaribal khamri yaji'u yaumil qiyamati muswaddan wajhuhu mudli'an lisanuhu ala sadrihi. Sungguhnya orang yang minum khamr sampai mati tidak bertobat, di akhirat nanti wajahnya hitam. Ini ciri-cirinya nih. Nanti kalau kita tahu di akhirat ada orang wajahnya hitam dan lidahnya menjulur sampai ke dada, melet. Yasilul abu yaqdhuruhu kullu man ra'ahu. Karena melet ini kan terus apa? Air liurnya netes. Dan orang yang melihatnya akan merasa jijik. Wa arafahu annahu syaribu khamrin. Dan orang yang tahu, yang melihatnya, dia akan mengenali bahwa orang itu adalah peminum khamr. Ya, wajahnya hitam, lidahnya melet menjulur sampai ke dada, air liurnya menetes. Qala ba'dul ulama innama nuhiya an iyadatihim wassalami alaihim li'anna syaribal khamri fasiqun mal'un. Para ulama, sebagian ulama mengatakan, kenapa orang minum khamr, peminum khamr atau pecandu minuman keras dilarang menjenguk kalau sakit dan dilarang memberi salam kepada mereka? Karena peminum khamr ini hukumnya fasik, dia orang fasik dan dilaknat oleh Allah. Qad la'anahu Allah wa rasuluhu kama taqaddama fi qawlihi la'anallahu al-khamra wa syaribaha. Yang melaknat adalah Allah dan Rasulnya. Ya, orang yang minum khamr dilaknat oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tadi di atas tadi. Fa in istaraha wa asaraha kana mal'unan marrataini. Apabila seorang membeli khamr dan memerasnya, maka dia dilaknat 2 kali. Wa in saqaha li ghairihi kana mal'unan salasa marrat. Kalau setelah membeli kemudian diberikan kepada orang lain, diminumkan kepada orang lain, maka dia dilaknat 3 kali. Falidzalika nuhiya an iyadatihi wassalamu alaihi illa ayyatuba. Oleh karena itu, ya, maka dilarang menjenguknya kalau dia sakit dan dilarang mengucapkan salam kepadanya, kecuali kalau dia bertobat. Kalau bertobat sudah kembali menjadi saudara kita lagi. Faman tabah taballahu alaihi. Dan siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya, kalau bertobat Allah pasti menerima tobatnya, asal tobatnya sungguh-sungguh, ya, tidak main-main. Taubatan nasuha. Jangankan hanya minum khamr, ya, kisah orang zaman dulu, zaman Bani Israel, ada yang semua kejahatan sudah dilakukan. Ya, mungkin pernah mendengar. Nah, ini untuk mengingatkan saja bahwa Allah Maha menerima taubat. Allah itu tidak kejam. Asal seseorang manusia bisa mau berbuat baik, ya, dan tidak menantang-nantang kepada Allah, insya Allah Allah Maha penyayang, Allah akan menyayanginya.
Jadi zaman dulu ada orang yang semua kejahatan dilakukan, kemudian akhirnya dia insaf, wah masa manusia kok penggaweane ini terus ya, jahat terus. Akhirnya dia mau bertobat, dia tanya-tanya gimana caranya bertobat. Kemudian disarankan untuk datang kepada seorang pendeta. Dia datang, "Pak pendeta, saya mau tobat. Ya, tapi dosaku sudah banyak sekali." "Apa dosamu?" "Wah, semua kejahatan sudah saya lakukan. Dan saya sudah membunuh 99 orang." Kata pendeta, "Wah, Tuhan nggak mungkin menerima tobatmu. Kamu kejahatannya sudah keterlaluan." Maka pedangnya diunus, ditebas kepalanya pendeta tadi. Maka genaplah 100 orang yang dia bunuh. Dia masih penasaran, tanya-tanya lagi kepada orang-orang yang ditemui. Akhirnya disarankan untuk datang kepada seorang ulama. Maka datanglah dia kepada seorang ulama, dan dia matur, "Pak, cara Jawa Pak Yai ya, Yai, saya ini dosanya sudah banyak sekali, tapi saya ingin taubat. Kalau taubat saya diterima enggak taubatku oleh Allah?" Wah, Allah itu maha penyayang, Allah maha menerima taubat. "Apa dosamu?" "Semua kejahatan sudah saya lakukan, yang minum ya, yang merampok, yang mencuri, berzina, membunuh, bahkan saya sudah membunuh 100 orang. Allah, baru 100 orang aja kok. Seandainya seluruh negara negara sampean bunuh semua, kalau kamu bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima tobatmu." Nah, maka dia senang sekali. "Nah, kalau begitu saya tolong diajari bagaimana cara bertobat." Nah, ya, "Maaf, saya sendiri masih banyak salah, masih banyak dosa. Ya, maka saya sarankan kamu datang ke ulama sana. Ya, katakanlah misalnya kalau di sini, ke sana aja ke Kudus ya. Kudus itu daerahnya bagus, di sana banyak santri, dan kamu nggak usah balik ke kampungmu lagi, ke sana aja, nanti hidup di sana. Nanti temu Pak Yai ini." Nah, akhirnya dia ada pergi ke Kudus. Di tengah perjalanan meninggal. Dia belum sampai bertobat. Ya, dia di tengah jalan meninggal dunia. Maka ada malaikat azab dan malaikat rahmat. Maka ada yang suruh suruh siksa, tukang nyiksa, dan yang memberi rahmat, memberi kasih sayang, berebut nih. "Wah, ini bagianku, ini dia penjahat kelas kakap." Yang maha rahmat, "Ya enggak, ini bagianku. Ya, dia memang jahat, tapi kan dia sudah insaf, sudah mau tobat." "Ya kan, baru mau tobat, belum tobat." Nah, akhirnya dua malaikat ini geger rame oyo-oyoan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menengahi mereka, memberi keputusan. Ya. Keputusannya apa? Apa kok do rame-rame? Nah, ini gini, pesan dari Allah, kalian ukur dari Pati ya, tempat dia ulama tadi, sampai tempat meninggalnya sini, dan dari sini sampai ke Kudus itu lebih jauh mana. Kalau lebih jauh yang telah ditempuh berarti dia orang baik, sudah diterima tobatnya. Tapi kalau yang ditempuh masih lebih dekat, berarti tobatnya belum diterima oleh Allah, berarti bagiannya malaikat azab. Akhirnya diukur ya. Ternyata lebih jauh, bedanya hanya sejengkal saja. Di perjalanan yang telah ditempuh lebih jauh daripada yang belum dijalani, bedanya hanya 1 jengkal. Itu pun Allah telah memaafkan semua dosanya, telah mengampuni semua dosanya, dan menerima taubatnya. Nah, itulah bukti bahwa Allah SWT itu maha penyayang dan maha menerima taubat, asal kita bersungguh-sungguh yang menyesali semua kejahatan, semua kesalahan yang telah kita lakukan. Satu lagi sedikit nih, zikru anal khamra la yahillu tadawi bihi, bahwasanya khamr itu tidak boleh digunakan sebagai obat.
An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat istakat ibnatun li fanabadtu laha fi kuzin fatakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghli faqala ma hadha ya Umma Salamah wa dzakartu lahu anni udawi bihi ibnati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala lam yaj'al shifa ummati fima harrama 'alaiha. Dari ibunda Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah berkata, anak perempuanku pernah sakit, maka dia saya buatkan nabidh. Nabidhnya ini bukan dari kurma mungkin ya. Nabis dimasukkan di dalam kendi, kemudian direbus. Nah, ketika sedang direbus, sedang mendidih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang masuk ke rumahnya ibunda Ummu Salamah. Lalu bertanya, "Ma hadza ya Ummu Salamah?" Apa ini ya Ummu Salamah? Maka saya jelaskan kepada beliau bahwa saya akan mengobati anakku dengan nabis itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala lam yaj'al shifa'a ummati fima harrama 'alaiha." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk umatku pada atau kesembuhan. Allah tidak menjadikan kesembuhan untuk umatku pada hal-hal yang Allah haramkan kepada umatku. Jadi tidak boleh berobat dengan makanan ataupun minuman yang haram. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan ini, batasan khamr itu apa? Masalahnya obat letter G itu bisa membuat fly. Tadi di materi terakhir yang masuk khamr tidak boleh untuk obat. Ini kontradiksi. Seperti morfin, ganja itu kadang digunakan untuk pembiusan, untuk yang sakit itu. Yang satu itu. Terus yang kedua tadi masalah zina. Zina tadi kalau sudah melakukan zina, Islamnya tadi tidak diakui, seperti itu ya? Atau apa tidak diakui imannya tadi, seperti itu ya? Kalau kita zina mata di jalan, ada yang perempuan yang pakai pakaian yang yang segitulah, kita sudah zina mata, apakah itu sudah mencabut iman kita? Dan batasan zina itu bagaimana? Terima kasih, mungkin itu. Maaf lagi, ini buah juga, buah yang memabukkan itu apa masuk juga di khamr ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, definisi atau batasan khamr itu apa? Ya. Kalau dalam hadis definisinya sangat ringkas dan tegas. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr hukumnya haram. Nah, kalau tidak memabukkan gimana? Kalau nggak mabuk karena sudah kulino ya sama saja. Ya. Misalnya karena sudah terbiasa dia minum cuma sedikit enggak mabuk, tetap sama saja. Ya, sedikit maupun banyak sama. Jadi batasannya atau definisinya apapun yang memabukkan adalah khamr. Dan setiap khamr haram. Baik yang cair maupun yang padat. Ya, berbentuk pil, berbentuk serbuk sama saja haram. Yang kedua tentang zina tadi ya, siapa yang berzina maka Allah mencabut imannya seperti orang melepas pakainya lewat
kepala nih berarti. Nah sekarang kalau di jalan ada wanita yang terbuka auratnya, nah ini kan berarti kita zina mata. Nah itu zina mata kalau dinikmati serba salah, apa nggak dilihat yang apa namanya mubazir gitu. Kalau dilihatin dosa ya. Kalau tidak dinikmati itu tidak apa-apa ya. Jadi apa, dulu pernah Rasulullah SAW pernah bersama Sayyidina Ali, ada orang perempuan itu nggak sampai terlihat. Kalau orang Arab dulu kan nggak sampai seperti sekarang ya. Nah, itu Sayyidina Ali ditegur oleh Rasulullah, lakal ula wa alaika saniyah. Pandangan yang pertama itu tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi pandangan yang kedua dosa. Jadi kalau melihat langsung melilik, jangan kedep. Kalau sudah kedep ya sudah nggak boleh lihat lagi. Nah, jadi pandangan yang kedua ini sudah yang mulai haram, apalagi ketiga, keempat dan seterusnya. Sampai lama dilihatin, nggak boleh. Artinya yang tidak sengaja, lewat ini tidak apa-apa. Wih, walaupun sampai wih. Kemudian yang ketiga, buah yang memabukkan. Buah apa namanya itu? Kecubung, ya. Bahkan kecubung itu bukan buahnya tok, ya, apanya, kembangnya juga kayaknya bisa memabukkan. Nah, kalau lihat dari hadis tadi berarti ya termasuk haram ya. Dan kecubung itu bisa untuk obat asma kalau salah. Di dalam kitab fikih pada pembahasan tentang itu, kalau tidak ada obat yang lain yang halal maka boleh, kecuali khamr. Ya, selain khamr boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan, Ustadz. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah itu yang paling dekat ketika sedang sujud. Maka mintalah kepada Allah. Untuk itu maka kadang-kadang ada yang sedang sujud sholat jamaah mintanya agak berlebih sampai seolah-olah imam itu agak ditinggalkan sujudnya karena lama. Padahal sholat itu kan sudah diatur sedemikian rupa dari takbiratul ikram sampai salam. Yang kedua, saya beberapa kali menjumpai di tempat lain sholat jamaah itu ketika imam menyampaikan walabdolin, ada yang amin cepat. Kemudian yang ketiga, di Winong itu ada teman saya di Winong itu yang kalau sholat itu bacaannya agak sedikit keras sehingga terdengar oleh jamaah yang lain. Apakah itu dibenarkan? Sementara itu mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang sujud. Kalau berjamaah, pertama kalau berjamaah makmum harus mengikuti imam, tidak boleh sakarepe dhewe. Sujudnya tidak boleh lama-lama. Yang kedua, tidak ada dasarnya sujud, terutama biasanya terakhir itu dilamakan, itu tidak ada dasarnya. Saya pernah menerjemahkan buku, judulnya itu kesalahan-kesalahan di sekitar sholat. Itu antara yang dibahas itu. Jadi memanjangkan sujud terakhir itu tidak ada dasarnya.
Ya, kalau walaupun ada doa ada hadis yang menerangkan bahwa posisi seorang hamba yang paling dekat pada Allah adalah ketika sujud, maka berdoalah. Itu ya harus doa dengan doa yang sesuai dengan sujudnya gitu. Tapi kalau sholat sendiri silakan, sholat sunnah dipanjang-panjangkan boleh. Tapi antara sujud pertama sampai terakhir itu jangan sampai beda jauh panjangnya sujud. Dan memang sujud dianjurkan untuk lama-lama itu ada anjuran. Nah, tapi kalau tidak jamaah, kalau sendirian. Kalau jamaah imam juga nggak boleh terlalu lama sehingga nanti makmumnya itu mungkin ada yang buru-buru, ada orang tua yang nggak kuat lama-lama sujud, atau mungkin berdirinya baca suaranya sampai panjang ya sehingga ada yang kakinya sakit, ini nanti malah mengganggu kekhusyuan. Jadi kalau sholat jamaah harus diperhatikan, ada orang yang tua, ada yang sakit, mungkin ada yang punya hajat, sehingga tidak boleh terlalu lama. Nah, demikian pula tentang sujudnya juga jangan terlalu lama. Tapi kalau sholat sendirian, ya sholat sunnah, tahajud dan sebagainya, itu dipanjangkan boleh. Baca satu rakaat, satu juz juga boleh. Ya bahkan Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah sholat tahajud khatam Quran sekali. Berarti satu rakaat 15 juz. 2 rakaat khatam Al-Quran. Ya, tapi kalau sholat sendirian. Kemudian yang kedua tentang amin. Nah, bacaan amin itu ada 4 bacaan. Ada amin pendek semua, atau amin, ada amin, yang keempat amin. Ini maknanya sama, tapi yang paling fasih amin, panjang semua tanpa tasdid. Nah, terus kalau berjamaah tentunya yang lebih baik ya yang panjang semua ya. Dan membaca amin itu dianjurkan antara imam dan makmum membaca aminnya bareng, karena ketika makmum dan imamnya membaca aminnya bareng itu berbarengan dengan aminnya malaikat. Barang siapa yang amin bersama malaikat maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kalau dari segi salah apa enggak? Tidak ya, boleh, tapi menyalahi yang lebih afdol. Kemudian yang ketiga tentang bacaannya yang keras. Kalau sampai mengganggu yang di sebelahnya ya tidak boleh ya, tapi kalau yang sebelahnya tidak terganggu tidak apa-apa, tapi ya tetap itu makruh, karena kan sholat itu ada istilahnya jahar dengan sirri gitu ya. Jahar banter, nah sirri itu pelan-pelan. Nah, ukurannya keras dan pelan-pelan itu, kalau keras itu orang lain mendengar bacaan kita, itu namanya keras. Kalau sirri atau pelan-pelan, kita sendiri harus membaca, harus mendengar. Ya, kita harus mendengar bacaan kita sendiri apabila pendengarannya normal. Nah, kalau sampai tidak terdengar oleh dirinya sendiri padahal dia pendengarannya normal, ini namanya bukan sirri itu. Apa jenenge itu? Jadi bacaan sholat tidak boleh cuma dibatin tok, harus diucapkan. Harus diucapkan. Jadi kalau harusnya pelan-pelan dia keras, ini makruh. Harusnya keras dibaca pelan-pelan juga makruh. Jadi sudah ada aturannya kapan harus bacaannya keras, kapan harus bacaannya pelan. Ya, termasuk bacaan keras ketika sholat sendirian. Jangan sholat sendiri, sholat fardu misalnya, lagi pergi kemana, nggak ada temannya jamaah, atau di luar negeri, di sana jarang orang Islam gitu, nggak ada masjid, sholat sendirian, itu disunahkan baca dengan keras, bacaan Fatihah dan surahnya. Takbirnya juga Allahu Akbar keras.
Kalau surat zuhur asar berarti cuma takbirnya saja yang keras, bacanya pelan. Semoga apa yang kita bahas bersama malam ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, keluarga kita, anak cucu kita dari semua dosa-dosa besar, termasuk dosa minuman keras atau khamr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.